Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmatnya yang berupa alat-alat teknologi, sehingga kita bisa dengan mudah dapat belajar dimanapun kita berada dan kapanpun kita bisa mempelajari agama Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Ana akan mencoba untuk membacakan salah satu kitab yang sangat bermanfaat, terutama di bagian akidah, yaitu kitab Al-Usulus Salasah, usul-usul yang tiga, asal-asal pokok-pokok yang tiga. Ada 3 buah pokok yang dijelaskan penulis di dalam kitab ini. Baik, kita mulai untuk membacakan kitab ini, kitab Al-Usulus Salasah, pokok-pokok yang 3. Qala Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, I'lam, ketahuilah, rahimakallah. Ini adalah kalimat sisipan yang berarti doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati engkau. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita, ta'allumu arba'i masailah, mempelajari, mengilmui 4 permasalahan, 4 masalah. Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu apa? Wa huwa ma'rifatullahi, dan dia, ilmu tersebut maksudnya adalah mengenal Allah. Maksudnya kita wajib untuk mengilmui, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya. Kita juga wajib untuk mengetahui nabi Allah. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam. Wajib bagi kita untuk mengenal agama Islam bil adillati, dengan dalil-dalil, dengan bukti, dengan Al-Quran dan dengan hadis. As-saniyatu, yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan apa yang telah kita ilmui. As-salisatu ad-da'watu ilaihi, yang ketiga adalah berdakwah kepadanya, terhadap apa yang kita ilmui. Ar-rabi'atu as-sabru alal adza fihi, yang keempat adalah bersabar terhadap gangguan di dalamnya, di dalam berdakwah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah yang maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang untuk seluruh umat manusia. Ar-Rahim adalah kasih sayang untuk khusus untuk orang-orang yang beriman. Wal asri, dan demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh di dalam kerugian. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang, kecuali yang amanu, mereka itu beriman, wa amilu solihati, dan mereka itu beramal as-soleh, beramal soleh, wa tawasau, dan mereka itu berwasiat, saling berwasiat, bil haqqi, dalam kebenaran, wa tawasau, dan mereka itu saling berwasiat bisobri, di dalam kesabaran. Qala Syafi'i rahimahullah, telah berkata Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
"Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi." Seandainya tidaklah Allah menurunkan hujjah, menurunkan bayyinah, menurunkan bukti, menurunkan hujjah ala khalqihi atas makhluknya, illa hadhihi surata, kecuali hanya satu surat ini saja, yaitu surat Al-Asr tadi. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah, maksudnya adalah surat lain atau mukjizat lain, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada makhluknya hujjah kecuali hadhihi surah, kecuali surat ini, lakafathum, maka cukup bagi mereka. Maksudnya adalah cukup surat Al-Asr ini sebagai hujjah bagi mereka, tidak perlu Allah menurunkan hujjah-hujjah yang lain. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, dan telah berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, penulis Sahih Bukhari, babul ilmi qoblal qawli wal amali, bab al-ilmu, mengilmui sebelum berkata dan beramal. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir, dan mohon ampunlah lidzambika untuk dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amali, maka Imam Al-Bukhari fabada'a, maka Imam Al-Bukhari memulai bil ilmi, dengan ilmu, sebelum qoblal qawli wal amali, sebelum berkata dan beramal. Kemudian beliau Syekh At-Tamimi meneruskan, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ta'allumu hadihi salasi masaila wal amalu bihinna, mempelajari, wajib apa? Wajib mempelajari tiga perkara ini, tiga masalah ini, dan mengamalkan tiga masalah ini. Masalah yang akan dijelaskan oleh penulis di bawah. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dia yang menciptakan kita, wa razaqana, dan Dia yang memberi rizki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita hamalan begitu saja, bal, akan tetapi arsala ilaina rasulan, Dia mengutus kepada kita seorang rasul, faman ata'ahu, maka siapa saja yang mentaatinya, dakhalal jannah, maka masuk surga. Faman ata'ahu, siapa saja yang mentaatinya, mentaati rasul, dakhalal jannah, maka dia itu adalah dia akan masuk surga. Waman asahu, dan siapa saja yang memaksiatinya, dakhalan naro, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil dari hal tersebut adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami mengutus, arsalna, kami mengutus, ilaikum, kepada kalian, mengutus apa? Mengutus rasulan, mengutus rasul,
syahidan sebagai saksi, alaikum bagi kalian, kama arsalna ila fir'auna rasulan sebagaimana arsalna kami telah mengutus ila fir'auna kepada Fir'aun rasulan seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun memaksiati rasul. Fa'akhadnahu akhdan wabilan, maka kami siksa dia dengan siksaan yang pedih, siksaan yang berat, wabilan. As-saniyatu, yang kedua dari tiga hal yang wajib kita ketahui. Annallaha la yarda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, an yusyraka ma'ahu ahadun, bahwasanya Allah disekutukan bersamanya sesuatu. Maksudnya adalah sesuatu disekutukan bersamanya, bersama Allah, fi ibadatihi, di dalam peribadahannya, di dalam ibadah-ibadahnya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursalun, dan tidak pula nabi yang diutus. Maksudnya Allah tidak rela bahwasanya ada sesuatu pun yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak boleh menyamakan malaikat dengan Allah, dan kita tidak boleh juga menyamakan nabi dengan Allah di dalam hal peribadahan. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalil dari hal tersebut adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi, dan bahwasannya masjid-masjid itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian menyeru seseorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menyeru sesuatu pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-salisatu, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula, bahwasanya siapa saja yang mentaati Rasul, wa wahhadallaha, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu muwalatu, tidaklah boleh baginya muwalatu. Muwalatu adalah mengambil wali, menjadikan seseorang itu wali. Man haddallaha, siapa saja yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan rasulnya, walau kana aqraba qaribin, meskipun seorang tersebut adalah orang yang paling dekat, aqraba qaribin, kerabat yang paling dekat. Waddalilu qauluhu ta'ala, dan dalil dari hal tersebut adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, tidaklah engkau mendapati seorang kaum pun, yu'minuna billahi wal yaumil akhiri, yang dia itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulahu, mereka itu bermawaddah, berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu adalah bapak atau kakek atau buyut mereka, au abna'ahum, atau anak cucu cicit mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga mereka, ulaika kataba fi qulubihimul imana, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, itu adalah Allah telah tetapkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum, dan Allah menguatkan mereka, biruhin minhu, dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin, dan Allah memasukkan mereka ke dalam jannah. Tajri min tahtihal anharu, mengalir dari bawahnya sungai. Sungai mengalir dari bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya.
radhiyallahu anhum, Allah ridho bagi mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah pasukan-pasukan Allah. Ala inna hizballahi, ketahuilah sesungguhnya kelompok-kelompok Allah, pasukan-pasukan Allah, humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasannya hanifiyah, agama Ibrahim adalah anta'budallaha mukhlishan lahuddina, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah, mengikhlaskan kepadanya ad-dina, agama Islam. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi, dan oleh karena hal tersebut amarallahu, Allah memerintahkan jami'an nasi, seluruh umat manusia, wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka untuk hal tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Wa makna ya'buduni yuwahhiduni, dan makna ya'buduni, makna dari ya'buduni adalah yuwahhiduni, mengesakan aku. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi, dan seagung-agungnya apa yang Allah perintahkan. Wa a'dhamu ma, dan seagung-agungnya apa yang Allah perintahkan dengannya adalah at-tauhidu, adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadati, dan hal tersebut tauhid adalah mengesakan Allah, ifradullahi bil ibadati, di dalam peribadahan. Wa a'dhamu ma naha anhu, dan yang paling agung apa yang Allah larang darinya adalah asyirku, adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, dan hal tersebut adalah menyeru selainnya bersama Allah, menyeru selain Allah bersamaan itu juga, dia juga menyeru Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil hal tersebut adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepada engkau, mal usulus salasatu, apa usul yang tiga, pokok-pokok yang tiga yang wajib, allati yajibu alal insani, yang wajib bagi seorang manusia, ma'rifatuha, untuk mengetahuinya, yang wajib mengetahuinya bagi seorang manusia. Nah, ini adalah tiga usul, tiga pokok yang akan menjadi pembahasan utama dari kitab ini. Jawabannya adalah fakul, maka katakanlah, apabila kalian ditanya maka katakanlah, tadi seperti itu. Ma'rifatul abadi robbahu, pengetahuan seorang hamba terhadap Robnya, terhadap Tuhannya, dan juga terhadap agamanya, dan juga terhadap nabinya, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita wajib untuk mengetahui siapa Rob kita, siapa Tuhan kita. Wajib juga kita mengetahui apa agama kita, dan wajib bagi kita juga mengetahui apa siapa nabi kita, Muhammad SAW. Siapa beliau, bagaimana asal usul beliau, bagaimana semua tentang beliau wajib kita ketahui. Nah, demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Adapun untuk pembahasan selanjutnya yaitu al-aslul awwalu, usul yang pertama, pokok yang pertama, yaitu ma'rifatul abdi robbahu, pengetahuan seorang hamba terhadap
Robnya, terhadap Tuhannya. Insya Allah akan kita terangkan, akan kita baca bersama di kesempatan selanjutnya biidnillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat bisa menambah kemampuan kita dalam membaca kitab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, keistiqomahan untuk terus mempelajari bahasa Arab yang dengannya kita bisa lebih mendalami agama Islam dari sumbernya yang asli, yaitu dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.